teknik, dan terutama sekali semangat gotong royong yang telah masak. Itulah sokok gurunya pergaulan hidup sosialistis. Sosialisme adalah kecukupan berbagai kebutuhan dengan pertolongan modernisme yang telah dikolektivisasikan. Sosialisme adalah keenaan hidup yang pantas. Kecukupan berbagai kebutuhan itu, adanya keenaan hidup yang pantas itu, hanyalah mungkin dengan adanya dan dipergunakannya secara sosial alat-alat teknis. Satu masyarakat yang belum dapat memenuhi syarat-syarat teknis itu sampai kepada sedikitnya satu tingkat minimum tertentu, tak mungkin mampu menjelmakan sosialisme. Sudahkah masyarakat kita politik cukup merdeka untuk menyediakan syarat-syarat teknik sampai kepada sedikitnya satu tingkat minimum itu? Pada saat saya menuliskan pernyataan-pernyataan ini, lampu yang menyinari kertas saya adalah lampu lilin, karena aliran listrik diputuskan Belanda dituntang dan berpuluh-puluh tempat di dalam Republik. Mortir dan brengun Belanda berdentam-dentam. Negara Indonesia dalam bahaya. Dapatkah satu negara yang sedang dikepung dan diserang oleh musuh melaksanakan sosialisme? Dan andai kata Belanda tidak mengepung dan menyerang negara kita, sekali lagi saya katakan, dapatkah kita sekarang telah melaksanakan sosialisme? Negara Indonesia dalam bahaya. Memang bahaya ini adalah satu fase, satu tingkat dalam usaha kita mendirikan negara yang merdeka. Justru oleh karena proklamasi kemerdekaan kita satu kejadian yang tidak konstitusional. Justru oleh karena tindakan kita memerdekakan Indonesia itu satu tindakan revolusioner, maka tidak boleh tidak negara Indonesia harus melalui satu fase dalam bahaya. Tidakkah tadi telah saya katakan, setirkan ucapan bahwa tidak pernah sesuatu kelas dengan sukarela melepaskan kedudukannya yang berlebih. Pekerjaan kita mendirikan negara belum selesai. Revolusi nasional kita malah sedang menggelora-geloranya. Pekerjaan mendirikan negara itu harus selesai lebih dulu, sebelum kita dapat memasuki fase sosialisme. Bangsa Indonesia sedang di dalam revolusi, tetapi revolusi bukanlah sekedar satu kejadian belaka. Revolusi adalah satu proses, puluhan tahun kadang-kadang berjalannya proses itu. Revolusi Prancis berjalan 80 tahun, revolusi Rusia 40 tahun, revolusi Tiongkok sampai sekarang pun belum selesai. Revolusi kita pun tentu akan memakan waktu bertahun-tahun, kalau tidak berpuluh-puluh tahun juga. Pasang naik dan surut akan kita alami berganti-ganti. Pasang naik dan pasang surut itulah yang dinamakan irama revolusi. Tetapi geloranya samudra tidak berhenti. Geloranya samudra terus berjalan. Sejarah berjalan terus dan klimaks sejarah atau inspirasi yang mengamuk daripada sejarah yang bernama revolusi itu pun berjalan terus melalui beberapa fase. Revolusi adalah ngamuknya tenaga-tenaga masyarakat, tetapi tenaga itu bukan hanya tenaga yang menghantam, menggempur, menghancur leburkan saja. Tenaga itu ada pula yang menyusun, membina, membangun. Revolusi bukan hanya proses yang destruktif, ia juga satu tenaga besar yang konstruktif. Keadaan dalam masyarakat yang telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan-kebutuhan baru, ia hantam, ia matikan, ia hancur leburkan. Keadaan-keadaan baru yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baru, ia bangunkan. Dan di dalam tiap-tiap fase revolusi, maka tenaga-tenaga destruktif dan konstruktif bekerja serempak, bekerja simultan, sebagaimana di dalam falsafah Hindu, destruktivismenya Siwa dan konstruktivismenya Wisnu bekerja serempak simultan. Maka demikian pula di dalam tiap-tiap fase daripada revolusi destruktif dan konstruksi berjalan serempak simultan. Apakah fase-fase revolusi kita? Kita mengalami fase nasional yang akan mengalami fase sosial. Fase nasional dalam mana kita mendirikan negara nasional dan fase sosial dalam mana kita mendirikan sosialisme.
Dalam fase nasional, tenaga-tenaga destruktif dan konstruktif bekerja simultan. Dalam fase sosial pun tenaga-tenaga destruktif dan konstruktif bekerja simultan. Eposnya permainan bersama antara ngamuknya tenaga-tenaga destruktif dan konstruktif itu sekarang sedang berjalan dengan dahsyatnya. Genggap gempitalah permainan bersama itu hingga menggoncangkan seluruh dunia. Di dalam fase sekarang ini atau fase nasional, maka dihantam, digempur, diremuk, redamkan rantai-rantai politik, belenggu-belenggu ekonomi, hukum-hukum penjajahan kolonial, tetapi simultan dengan itu digembleng, dibangunkanlah negara baru, pemerintahan baru, hukum-hukum dan anggapan-anggapan baru, alat-alat produksi baru, orang-orang produsen baru, dan bukan saja untuk fase yang sekarang semata-mata. Tapi dalam fase yang sekarang ini akan mulai juga berangsur-angsur disiap-siapkan dan disedia-sediakan syarat-syarat untuk berlakunya fase sosial yang akan datang. Sebagaimana misalnya alat-alat teknik dan alat-alat jiwa yang saya maksudkan di muka tadi. Demikianlah pula, maka di dalam fase sosial bukan saja akan dihancurkan dan dibinasakan segala anasir-anasir kapitalisme, serta dibangunkan dan disuburkan simultan dengan itu anasir-anasir kesejahteraan sosial, tetapi juga akan dipelihara beberapa anasir yang telah terbentuk di dalam fase yang terdahulu, yaitu fase nasional. Fase yang satu tidak terpisah dari fase yang lain secara tajam, laksana terpisahnya lautan dari darat, dan atau laksana terpisahnya bilik yang satu dari bilik yang lain. Tetapi dua fase ini sambung sinambung satu sama lain, laksana fase kanak-kanak dan fase dewasa di dalam hidupnya manusia atau binatang. Perhatikan laksana fase kanak-kanak dan fase dewasa dalam hidupnya manusia atau binatang. Artinya dua fase ini sendiri-sendiri harus ada. Dua fase ini yang satu mendahului yang lain dan lain mengikuti yang satu. Tetapi tidak dapat dua fase ini terjadi berbarengan sekaligus. Tidak dapat fase dewasa terjadi dengan tidak didahului lebih dahulu oleh fase kanak-kanak. Fase nasional dan fase sosial daripada revolusi kita ini dua-duanya sendiri-sendiri harus ada. Tidak dapat fase sosial terjadi sebelum selesai lebih dahulu fase nasional. Tidak dapat pula fase nasional dan fase sosial terjadi berbareng sekaligus. Ini harus dikemukakan di sini dengan tegas, sebab di dalam kalangan kaum pergerakan Indonesia masih ada orang-orang yang berpenglihatan kabur tentang hal ini. Tatkala revolusi kita baru berlaku beberapa bulan saja, maka dari kalangan beberapa pemuda Indonesia, saya beberapa kali mendengar ucapan-ucapan yang isi maksudnya ialah, nah, kita sekarang sudah merdeka, kita sekarang sudah berrepublik, mari kita sekarang segera mulai mengadakan revolusi sosial. Hantam kromo saja mau mengadakan revolusi sosial, seolah-olah sesuatu revolusi, apalagi revolusi sosial, dapat diadakan. Seolah-olah sesuatu revolusi dapat dibikin oleh seorang pemimpin dan misalnya disuruh mulai pada bulan sekian, hari tanggal sekian, jam sekian. Seolah-olah Marx tidak pernah berkata bahwa sesuatu revolusi bukanlah anggitan seseorang revolusioner pada suatu malam yang ia tak dapat tidur. Seolah-olah revolusi bukan satu proses masyarakat yang digerakkan oleh tenaga-tenaga masyarakat itu sendiri, bukan oleh agitator, bukan oleh si demagog, bukan oleh si penganjur, bukan oleh si pemimpin.